Yang pertama saya melihat ada fakta-fakta hukum yang ditutupin kan gitu. Artinya kalau seumpamanya kita mau mengeluarkan keterangan terkait dengan persoalan ini harus objektif juga. Apa yang tidak disampaikan, sampaikan saja. Kayak seperti rekonstruksi tadi, disampaikan bahwasanya tidak disertakan para terpidana ini kan gitu. Padahal fakta yang sebenarnya dalam putusan pengadilan itu terpidana ini sendiri yang menolak rekonstruksi melalui berita acara penolakan rekonstruksi. Artinya di sini kan kalau kita tidak sampaikan kepada publik, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kalau memang ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik, ada jalurnya. Silakan dilaporkan kepada pihak Propam Polri atau dilaporkan kepada Kompolnas. Nah, kalau memang penyidiknya ini diduga keliru pendapat daripada para penasihat hukum, rekan penasihat hukum, kan ada biro wasidik, pengawas penyidik. Ada, misalnya saya melihat di situ upaya-upaya itu ada nggak dilakukan oleh para rekan-rekan penasihat hukum ataupun para terpidana ini. Itu yang kita lihat. Mungkin beberapa kesaksiannya sendiri Bang bertolak belakang nih dengan apa yang terjadi. Contohnya kayak adanya intimidasi dari baik. Terkait dengan keterangan para terpidana di dalam persidangan, sehingga dia membantah keterangan yang pernah ia berikan pada berita acara pemeriksaan pendahuluan, dahulunya di pihak kepolisian itu saya rasa sah-sah saja dia menyampaikan itu, karena itu merupakan hak asasi dia untuk melakukan perkara diri. Akan tetapi tolong diingat pada waktu pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Cirebon ya, bahwasanya saksi perbalisan dari penyidik telah dihadirkan juga. Oke, yang kedua saksi kita katakanlah terpidana Saka Tatal ya, dengan Saka Tatal ya, dengan perkara nomor 4 itu dikonfrontir dengan saksi perbalisan, dia mengakui di situ tidak ada keterangan daripada saksi perbalisan ini yang dia sangka. Artinya kan saksi perbalisan ini menyampaikan bahwasanya proses pemeriksaan yang kami lakukan itu tidak ada tekanan, tidak ada siksaan, tidak ada penyetruman, itu tidak ada, dibantah oleh Saka Tatal gitu. Artinya apa, kalau memang dia merasa itu, bantah aja keterangan saksi perbalisan, kan itu dikonfrontir langsung di persidangan. Bang, kalau dari Bang Pitra sendiri sebagai praktisi hukum nih Bang, melihat kasus ini seperti apa sih Bang? Mungkin makin banyaknya saksi-saksi baru yang didatangkan dan makin runyam gitu mungkin kalau saksi yang diperiksa dalam perkara nomor 4 itu ya, itu ada 26 saksi. Nah, itu ada 3 ahli ya. Nah, jadi saya melihat perkara ini, kenapa ini mencuat ke permukaan publik, karena memang kita ketahui ada kemarin itu film yang diputar ya, Filipina itu tadi, sehingga ini banyak asumsi-asumsi atau persepsi masyarakat. Nah, terkait dengan persoalan ini kan sebenarnya ini sudah inkrah ya, putusannya itu sudah inkrah, artinya pihak terpidana ini juga ya telah melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mereka ini kan mengajukan gerasi. Syarat mengajukan gerasi itu kan mengakui perbuatannya salah. Pada tahun 2019 ini loh, terpidana ini mengajukan gerasi dan itu ditolak oleh presiden. Syarat mengajukan gerasi itu ya mengakui perbuatannya salah. Itu tanya, upaya hukum istimewa yang dilakukan oleh penasihat hukum. Artinya apa? Kenapa sekarang mereka 2019 mereka mengajukan gerasi dan mereka mengakui ya, tiba-tiba sekarang mereka tidak mengakui? Ini kan aneh sekali gitu loh. Artinya kasihan rekan-rekan penyidik yang memeriksa, kalaupun seumpamanya dari penyidik ini ada yang tidak tepat, saya setuju, silahkan laporkan ke Propam, diproses secara hukum. Nah, kalaupun dia merasa ada penyiksaan, laporin. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dilaporin? Baru sekarang ramai gitu loh. Nah, itu gunanya penasihat hukum tadi. Nah, pada waktu keterangan saksi perbalisan yang memeriksa Saka Tatal dalam perkara nomor 4 ya, di situ kan beliau didampingi oleh kakaknya, kalau nggak salah namanya Selis ya, dan ada penasihat hukumnya juga. Masa ada kakaknya Selis di situ dan ada
penasihat hukum juga situ ditekan merasa terintimidasi. Ini keterangan daripada saksi berbalisan dalam putusan pengadilan. Nah, itu kan tanda tanya juga. Nah, sehingga persoalan ini semakin rumit karena banyaknya persepsi-persepsi. Seperti tadi ada yang mengatakan saya menilai gerak tubuh daripada terpidana tidak bersalah. Mereka yang berbohong itu bahaya kalau tidak diluruskan. Karena yang bersangkutan itu bukan seorang ahli yang berkompeten menilai seseorang itu apakah berbohong atau tidak. Sedangkan pihak kepolisian aja belum bisa menyimpulkan. Harus melalui lie detector dulu ataupun uji poligraf. Tes kebohongan dulu. Kok dia udah menilai dia tidak bohong? Saya aja belum tahu mereka bohong atau tidak. Kan belum dilakukan uji poligraf. Jadi kita harap kita bersabar proses penegakan hukum ini. Dan saya kira penyidik profesional sejauh ini sepanjang tidak ada putusan yang menjatuhkan penyidik ini melakukan pelanggaran gitu. Informasi terkait Sudirman yang terluka mental, abang mungkin ada pendapat nggak sih? Nah, kalau keterlapangan mental itu kan itu informasi daripada kuasa hukumnya, kan gitu. Nah, persoalannya yang menjadi pertanyaan kalau dia belakangan mental tadi seperti yang rekan sampaikan, dia bisa ngajuin PK buktinya. Dia bisa bicara dengan Abi Jape tadi, Abi yang tadi itu dia bisa bicara saya tidak bersalah katanya. Kalau kita melihat dari satu sisi saja itu sah-sah aja mereka bilang saya tidak bersalah, saya tidak melakukan perbuatan itu. Tapi kan bukti yang berbicara. Ada bukti visum, et repertum, per nomor 77 dan 76 ya. Dan ada rangkaian peristiwa. Nah, sesuai dengan pasal 184 ayat 1 kuhap ya, alat bukti itu ada 5 dalam ketentuan hukum pidana. Yang pertama keterangan saksi-saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, yang kelima keterangan terdakwa. Jadi di antara alat bukti ini sudah cukupi bukti permulaan yang cukup, buktinya mereka sampai sekarang tidak bebas dari putusan pengadilan. Kalau mereka nggak bersalah pasti bebas. Hakim juga pasti objektif menilai. Kemungkinan sampaikan aja. Kemungkinan dari 5 pidana ini yang banyak informasi terkait dia mengaku tidak bersalah, kemungkinan bisa bebas gitu. Pertanyaannya begini, dia sekarang mengaku tidak bersalah. Pada tahun 2019 mereka mengajukan gerasi. Syarat mengajukan gerasi itu kan harus mengakui perbuatannya salah. Kok dia nggak konsisten gitu? Nah itu aja, tanya aja. Kan Humas PN Cirebon telah menyampaikan para terpidana telah mengajukan gerasi tahun 2019 setelah melalui upaya hukum kasasi, kan gitu. Mereka menempuh upaya hukum istimewa dengan gerasi tadi, mengajukan gerasi kepada presiden, tapi tolak presiden. Syarat gerasi itu kan salah satunya mengakui perbuatannya salah dulu, baru ada pengampunan dari presiden. Nah sekarang setelah rame-rame kok tidak mengakui, aneh gitu, gitu loh. Nah itu harus kita jawab. Nah masalah identitas juga ini harus menjadi sorotan oleh Polda Jawa Barat. Apakah ada identitas ganda di sini harus didalami lagi. Saya minta kepada Polda Jawa Barat harus didalami terkait dengan identitas ini. Kalau memang ada keterlibatan obstruction of justice dalam kasus ini, tolong lakukan penegakan hukum yang tegas. Ini demi kepentingan marwah kepolisian. Kalau memang penyidik tidak benar, silakan tindak seperti itu. Bang Pitra, menanggapi sedikit soal baru saja juga ayahanda Eki ini diperiksa di Propam. Bagaimana mungkin menyikapinya? Itu Rudiana. Diperiksa di Saya kira itu bagus sekali ya, itu adalah bukti daripada transparansi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini walaupun tidak ada pengaduan kan gitu. Nah, mereka seperti Kompolnas, Propam karena memang ini sudah menjadi atensi publik ya, mereka memeriksa seperti Rudiana dan lain-lainnya. Mereka akan memastikan apakah proses hukum yang dijalani pada tahun 2016 itu telah sesuai prosedur yang berlaku atau tidak. Itulah gunanya proses pemeriksaan tadi. Kalau tidak dilakukan audit kan pihak Propam tidak tahu apakah ini sudah sesuai dengan standar prosedur. Saya kira untuk pemeriksaan standar prosedur ini sudah melalui tahapan sampai persidangan. Gitu loh. Kalau memang ditemukan adanya bukti baru pelanggaran yang dilakukan oleh kita katakan Pak Rudiana, itu pasti akan ada sanksi yang diberikan oleh Polri. Akan tetapi tolong diingat, apabila memang prosedur ini telah benar, hati-hati jangan menyebarkan fitnah. Bahaya, itu menjadi korban, dia sudah menjadi korban anaknya meninggal, dibuat fitnah lagi dengan sedemikian rupa, bahaya 2 kali tertimpa tangga gitu. Ini kasihan sekali gitu. Tapi kalau dari
Bang Pitra sendiri nih sebagai praktisi hukum ini kan kasus ini kan sudah menjadi atensi publik ya. Sementara kan Ibtu Rudiana ini kan sebagai ayahanda korban juga ya Mas. Mungkin harus nggak berbicara ke publik gitu terkait kasus anaknya sendiri gitu. Gimana mungkin? Untuk sikap Ibtu Rudiana ini sudah tepat dan sudah benar. Mengingat beliau ini adalah aparatur negara. Aparatur negara yang di bawah komando pimpinannya. Beda dengan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, kan gitu. Artinya mereka ini satu komando. Kalaupun ada terkait dengan hal-hal yang menyangkut instansinya, dia harus meminta izin dulu terlebih dahulu kepada pimpinan Polri. Persoalannya kalau memang rekan-rekan mau mewawancarai dia, silakan. Surati pimpinan Polri. Kalau memang disetujui oleh pimpinan Polri, ya tentunya yang bersangkutan selaku anak buah ataupun anggota akan memberikan keterangan. Tidak mungkin dong seorang anggota kepolisian tapi membuat keterangan tersendiri-sendiri. Ini seorang institusi loh dia bekerja, gitu. Itu kan ada etikanya juga, kode etiknya. Nah, saya kira dia juga diam karena proses hukum sedang berjalan. Agar tidak muncul spekulasi, ya, hal-hal lainnya, dan menunggu proses hukum ini sampai tuntas di pengadilan. Dan beliau memberikan keterangan, saya lihat memberikan keterangan di persidangan. Artinya itu sah-sah saja dia untuk menjaga institusi ataupun marwah kepolisian. Kalau dia memberikan keterangan berarti kan dia sipil dong. Ya. Ini kan seorang polisi, harus izin dong atasannya dulu. Gitu loh, nggak bisa dia semaunya dia. Saya harus sesuai dengan operasional prosedur juga. Oke. AF ataupun Melda tadi, yang pertama AF. AF itu bukan saksi baru. Oh ya, kalau air 2016 ya. dia sudah memberikan kesaksian dan dia sudah diperiksa, dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat, dan dia dihadirkan juga di persidangan Pengadilan Negeri Cirebon perkara nomor 4. Artinya apa? Artinya ini bukan hal yang baru lagi, karena saksi-saksi itu ada jumlahnya 26 orang. Nah, ada saksi perpolisian yang dihadirkan 3 orang dan saksi adikat ataupun yang menguntungkan itu 4 orang. Jadi kalau mereka memberikan keterangan di luar persidangan ataupun keterangan di luar proses hukum, itu menurut saya pendapat saja gitu. Kalau memang dia merasa mengetahui ya betul terkait dengan peristiwa pidana ini, kan Polda Jawa Barat telah membuka hotline. Ya, sampaikan apa yang dia ketahui. Kok hanya bisa berkuar-kuar di publik tapi tidak menyampaikan kepada pihak kepolisian, padahal pihak kepolisian tidak membuka hotline. Sampaikan saja. Saya kira ini adalah bentuk transparansi daripada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini gitu. Mau ditambahkan kembali pada tanggal 31 Mei kemarin, Dulu ya. pada tanggal 31 kemarin kita ke rumahnya si Peggy alias Perong ya. Saya ada buktinya.